Logika matematika. Di sini kita untuk logika matematika ya, yang pertama kali kita bahas itu adalah pernyataan, bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan tuh berarti nanya, kalimat tanya. Di mana kamu berada? Di mana kamu berada? Siapa denganmu? Nah, gitu kan. Itu berarti pertanyaan. Kalau pernyataan itu kayak kalimat. Contoh, 2 adalah bilangan prima. Ya. Palembang adalah ibu kota Indonesia. Di sini aku bakal nanya Farhan. 2 adalah bilangan prima. Benar, 2 itu bilangan prima. Iya, benar. Berarti pernyataan ini bernilai benar ya. Nah, aku tulis B. Terus, Palembang adalah ibu kota Indonesia. Benar? Tidak. Salah. Yang benar apa? Ibu kota Indonesia tuh Jakarta ya. Oke, good. Berarti ini belum. Iya. Jadi ini pernyataan benar, ini pernyataan salah ya. Jadi pernyataan ada 2 macam. Kemudian ya, kita akan bahas juga yang namanya negasi atau ingkaran. Ya. Negasi itu ada namanya ingkaran. Ingkaran itu ada lawan dari sebuah pernyataan. Lambangnya adalah lambang seperti ini lambangnya. Nah, gitu. Lambangnya kayak gini. Ya. Contoh nomor 1, semua anak berdasi merah. Lawan dari kalimat ini adalah bisa juga semua anak tidak berdasi merah. Ya. Atau begini, atau semuanya tuh kita ganti dengan ada. Bisa juga beberapa. Nah, gitu ya. Bisa pakai ada, bisa pakai beberapa. Kita pakai yang biasanya pakai beberapa ya. Nah, jadi lawannya adalah beberapa. Anak berdasi merah. Yeah. Jadi dalam lingkaran itu biasanya pakai ada sama beberapa. Tapi kalau kita jawab secara umum boleh juga misalnya semua anak berdasi merah. Lawannya berarti semua anak tidak berdasi merah. Atau apalagi jawaban umum yang bisa kita buat biasanya. Tidak semua anak berdasi merah. Boleh. Tapi untuk logika matematika kita menggunakan variabel ada sama beberapa. Kok okay? Ada tuh ada, tapi berarti ada yang berdasi merah, berarti sisanya tidak ada kan? Nah gitu. Ada tuh bukan berarti semuanya. Ya, bukan berarti semuanya. Ya. Gitu. Kemudian yang nomor 2, sebagian orang tidak suka nasi. Di sini ya. Sebagian orang tidak suka nasi, berarti lawannya adalah semua orang. Sebagian itu kayak separuh ya, seperberapa ya. Lawannya berarti semua orang tidak suka nasi. Ya, seperti itu. Setelah pembahasan pernyataan negasi atau lingkaran, kita akan lanjut tentang lambang ya, atau operator dalam logika matematika. Oke. Lanjut dulu ya. Operator logika ada 5 ya. Ada 4 ya. 5 bener loh. Negasi lawan tadi ya. Terus ini ada tanda ini namanya konjungsi atau dan. Terus ini disjungsi atau ini tanda panah. Implikasi jika. Apa itu? Lalu biimplikasi itu yang panahnya kiri kanan ya. Jika dan hanya jika. Kita akan pelajari satu-satu dari yang negasi tadi sudah ya. Lawannya sekarang kita akan bahas tentang konjungsi. Oke. Konjungsi atau lambangnya kayak gini ya. Konjungsi itu apa? Dan ya. Nah, di sini aku pengen jelaskan di dalam tabel konjungsi sini. Ini ada pernyataan pertama 1, pernyataan pertama kedua 2, dan ini ada lambang konjungsinya. Nah, misal kalau pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka nilai konjungsinya adalah benar. Ya. Kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka konjungsinya adalah salah. Nah, gitu. Kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, berarti hasilnya adalah salah. Kalau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka hasilnya adalah salah. Jadi bisa ditarik kesimpulan bernilai benar ya, di konjungsi ini adalah bernilai benar ya, jika benar dan benar ya.
Artinya pernyataan pertama sama pernyataan kedua harus benar, maka dia bernilai benar, ya. Contoh, kita akan coba ambil contoh satu soal ya di sampingnya. Konjungsi. Ya, di sini ada soal tentukan nilai kebenaran P dan Q. Ya, ini kebenaran dari P dan Q. Oke. 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 Oke. Ibu nian. Panas nih. Udah panas ya. Oke. Dan nih. Dan kalau dan tuh berarti apa? Konjungsi ya. Kalau aku ganti atau lain lagi ini ya. Kalau aku ganti atau ini lain lagi. Ya. Tapi ini dan berarti ngikut yang ini. Ya. Ini kita tentukan dulu pernyataan P 10 tambah 5 sama 15. Benar gak nih? Benar. Palembang ada di Pulau Sumatera. Benar. Berarti penarikan kesimpulannya adalah jadi kayak gini. Nilai kebenarannya P dan Q. Benar dan benar. Benar dan benar itu nilainya adalah benar. Nah, gitu. Berarti benar. Yang B. Bandung ada di Malaysia. Benar gak? Salah. Rendang dari Padang. Benar. Berarti P dan Q-nya adalah S dan B. S dan B di sini. S dan B hasilnya adalah S. Oke. Berarti jawabannya adalah S. Oke. Jadi ini tentang dan ya. Ya, tentang dan. Yang ini konjungsi dan. Oh my god. Kita akan lanjut tentang disjungsi. Oke. Kita bahas dulu ya. Disjungsi. Atau lambangnya ya. Atau bukan ata, oke. Disjungsi kalau kita perhatikan di sini yang kalau yang konjungsi tadi ya, ini ya, dia bernilai benar kalau pernyataan pertama benar sama pernyataan kedua benar, ya. Tapi kalau di disjungsi atau ya. Ini kalau yang bernilai salah, kalau dua-duanya pernyataan pertama sama pernyataan kedua salah, ya. Nah gitu. Jadi kalau disjungsi salah jika keduanya salah. Nah gitu. Kemudian untuk biimplikasi, ya, bernilai salah jika benar sama salah. Ya, nah itu. Jadi harus diingati kalau biimplikasi bernilai salah jika benar pernyataan benar pertama benar, pernyataan kedua salah. Kemudian biimplikasi bernilai salah jika pernyataan benar, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, atau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Nilainya adalah salah. Oke? Gitu cara ingatnya. Ya. Ini biasanya diterapkan dalam bentuk soal ya. Soalnya seperti ini tadi. Nah, ini. Ya, seperti ini tadi. Cuma di sini dia menggunakan P-nya dan. Kalau aku ganti atau, misal aku ganti atau, berarti kan harus lihatnya di sini. Ya, lihatnya di sini. Oke, disjungsi atau. Oke. Seperti itu. Ada waktu kita buat. Tadi ini belum aku tulis ya kalau disjungsi atau. Kalau ini apa nih implikasi nih? Maka jika. Ini. Nah, ini jika maka. Kalau biimplikasi jika dan hanya jika. Oke? Seperti itu. Ya. Oke. Tentukan nilai kebenaran dari implikasi. Yang pertama P. P-nya adalah 2 tambah 5 sama dengan 7. Benar nih ya. Ini bernilai benar. Kita kasih B. 7 bukan bilangan prima. Salah. Karena bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 ya. 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan di bilangan 7 bukan bilangan prima. Ya salah. 7 itu bilangan prima. Artinya B implikasi S. Itu nilainya adalah S. Ini S. Salah. Oke? Gitu. Berarti nilainya adalah S. Kemudian, nah, misalnya kalau di soal tuh nggak disebutin implikasi. Misalnya ini dihilangin.
Kalian cuma dikasih ini, tentukan nilai kebenaran dari jika log 10 sama dengan 1, maka log 1000 adalah 3. Nah, kita bisa kenalin dari soal kayak gini ya. Jika maka itu cuma hanya ada di apa? Implikasi, ya kan? Implikasi, ya. Log 10 sama dengan 1, benar gak? Salah. Benar. Log itu ibarat 10 pangkat berapa yang bisa hasilnya 10? Ya 10 pangkat 1. Oh iya. Log 1000 sama dengan 3. 10 pangkat 3 ya. 1000 itu 10 pangkat 3. Benar 3 ya. Berarti ini benar. Maka karena jika maka ini implikasi ya. Jadi B maka B hasilnya adalah ini B ya. Ini B. Nah, oke. Penarikan kesimpulan ada 3 di sini ya. Ini namanya pertama adalah modus ponens. Kedua adalah modus tollens. Ketiga ada silogisme. Bagaimana cara kita menjelaskan? Pertama dari modus ponens. Ini misalnya ada pernyataan jika bla bla bla, maka bla bla bla. Misal contoh, jika hari ini hujan, maka tidak sekolah. Ya, aku ulangi. Jika hari ini hujan, maka tidak sekolah. Pernyataan di sini adalah hujan. Berarti jawab kesimpulannya adalah tidak sekolah. Ya, aku ulangi sekali lagi. Jadi pendekan kayak gini. Jika hujan, P-nya adalah jika hujan, maka ini implikasi jika maka ya. Maka tidak sekolah. P-nya tadi adalah hujan. Maka kesimpulannya adalah tidak sekolah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ini namanya modus ponens. Oke. Kita lanjut. Modus tollens. Jika hujan, maka banjir. Negasi itu lawan, tidak banjir. Berarti kesimpulannya adalah tidak hujan. Ya, aku ulangi sekali lagi. Jika hujan, maka banjir. Di sini negasi Q, lawan dari Q. Q tadi banjir, berarti ini tidak banjir. Maka kesimpulannya adalah tidak hujan. Oke? Itu modus tollens namanya. Silogisme itu dua-duanya adalah implikasi. Berarti misal, jika hujan maka banjir. Ya, P-nya hujan, Q-nya banjir. Q-nya jika banjir maka rumah Tina tenggelam. Jadi kesimpulannya adalah jika hujan maka rumah Tina tenggelam. Ya, seperti itu. Aku ulangi sekali lagi. P-nya jika hujan maka Q-nya banjir. Bawahnya jika banjir Q-nya maka rumah Tina tenggelam. Berarti kesimpulannya kita ambil P sama R. Jika hujan maka rumah Tina tenggelam. Oke, seperti itu untuk penarikan kesimpulan atau dari 3 metode ini. Oke. Tentukan penarikan kesimpulan. Jika panas maka baju kering. Pernyataan kedua, baju tidak kering. Berarti kesimpulannya adalah tidak panas ya. Karena baju tidak kering kan, berarti tidak panas. Ya, atau bisa juga kalian kalau mau coret-coret kayak gini, baju kering, ini coret, tidaknya gabung, jadi jika tidak panas, nah gitu ya. Nah, boleh juga kayak gitu. Kemudian yang kedua, jika Ani tidur maka nenek senang, jika nenek senang maka hujan turun. Jadi kesimpulannya adalah jika Ani tidur maka hujan turun. Oke? Jadi di sini kalau mau dicoret-coret boleh juga coret kayak gini. Nenek senang, coret sama nenek senang. Jadi tinggal jika Ani tidur maka hujan turun, ya. Gitu.
Jika Ani tidur, maka ada. Sudah. Hah? Tidur maka hujan turun. Ini toleransi sama silogisme kan? Ya kalau ini apa nih? Toleransi ya. Iya, toleransi. Toleransi. Yang terakhir silogisme ya. Ponens mudah ya. Dari aku berikan aku buat soalnya. Oke. Oke, kelas saya ini tentang negasi pernyataan majemuk. Jadi aku pengen jelaskan sambil kalian dengar ya. Di sini negasi artinya lawan ya. Lawan dari apa nih bacanya? P Konjungsi. dan Q. Kita baca dan atau jika hanya P dan Q. Negasi lawan dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Ini atau ya. Kemudian negasi dari P atau Q itu jadinya negasi P dan negasi Q. Kemudian lawan dari P maka Q. Jika P maka Q, maka menjadi P dan negasi Q. Terus lawan dari jika dan hanya. Jika P dan Q, maka P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Kita akan coba satu-satu, oke? Dari yang pertama. Oke. Dari yang pertama. Apa stres ya? Sakit hati. Oke, nomor 1. Lawan kali ini berdasarkan rumus ya. Aku tulis rumus sama soal ya. Rumus soal. Negasi dari P dan Q menjadi negasi P atau negasi Q. Jadi di sini ada bilang negasi dari Budi lulus SMA. Budi lulus SMA tuh P. Dan tuh ini berarti lanjut kuliah Q. Maka jawabannya adalah negasi P atau negasi Q. Negasi P. P-nya adalah apa? Budi lulus SMA kan? Budi lulus SMA. P-nya adalah Budi lulus SMA. Berarti kalau negasi P-nya adalah lawannya Budi lulus SMA, berarti Budi tidak lulus SMA. Ya. Tulis Budi tidak lulus SMA. Terus apa lagi nih ada kata? Ini apa lambang? Atau negasi Q. Q-nya adalah lanjut kuliah. Berarti negasi Q-nya adalah tidak lanjut kuliah. Seperti ini. Oke. Kemudian nomor 2. Kita sampai nomor 3 aja ya, nomor 4 kepanjangan. Biasa sampai nomor 3 baik sih, rumus ketiga biasanya. Oke, negasi P atau Q. Ya. P-nya adalah hari ini hujan atau tuh ini. Q-nya adalah cuaca cerah. Artinya adalah negasi P berarti hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Dan cuaca tidak cerah. Cuaca cerahnya Q, negasinya ada cuaca tidak cerah. Oke. Jika makan maka hidup ya. Jika makan tuh P. Maka tuh tandanya panah ini implikasi hidup tuh Q. Jadi berarti P-nya apa? Makan. Makan. Lalu ini apa di sini? Dan negasi Q. Q-nya adalah hidup, berarti tidak hidup. Maka dan tidak hidup. Itu kesimpulannya. Oke? Udah cukup sampai sini.